Allahu Akbar ya Allah. Kios ngulon gede banget. Wes, anu Pasar Gandrumangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar Minggu malam. Pasar Gandrung, bakaran. Kebakaran terjadi di los ketiga yang berada di area belakang pasar. Api pertama kali muncul di lapak pedagang yang berada di tengah-tengah los. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sedikitnya 20 lapak pedagang yang menjual pakaian, bumbu dapur, dan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk padamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Permukiman warga di RT 05 RW 01, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Dugaan sementara api berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu unit rumah. Besarnya kobaran api membuat panik warga. Padatnya permukiman warga membuat api cepat merambat dari satu unit rumah ke puluhan bangunan lainnya. Sejumlah warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara 16 unit mobil damkar beserta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat 40 unit rumah warga terbakar diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Kita awali Ainus pagi hari ini, pemirsa. 7 orang anak terjebak di tengah sungai saat banjir bandang melanda kawasan Sungai Cidurian, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus yang sangat deras. Hujan deras terjadi di hulu Sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore. Luapan air sungai yang datang tiba-tiba ini membuat 7 bocah yang tengah asik mandi terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dibantu oleh warga karena arus yang sangat deras. Menurut warga, kejadian ini bermula saat 7 anak yang sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba air sungai langsung meluap hingga mengakibatkan 7 anak yang sedang asik berenang itu terjebak di tengah banjir bandang. Sebenarnya hujannya tidak besar lah, cuma gerimis gitu. Cuma di daerah Sukajaya di hulu Kali Cidurian ini mungkin hujannya besar gitu ya. Karena memang luapan Kali Cidurian dan Ciasan ini yang datang ke Sukamaju ini meluap gitu ya. Dan kebetulan memang pas anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya. 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya. Dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Ketujuh bocah berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diimbau bagi warga yang berada di dekat sungai agar selalu waspada jika bermain di sungai saat cuaca hujan. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Tingginya curah hujan membuat banjir melanda sejumlah daerah. Di Tangerang Selatan, Banten, ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul jebol hingga setinggi 50 cm. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga bertahan di lantai 2 rumah mereka akibat banjir luapan Sungai Citarum. Curah hujan tinggi membuat tanggul Kali Ciputat jebol dan membanjiri ratusan rumah warga di perumahan Taman Manggu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Sebagian warga mengungsi di musola dan sebagian bertahan di rumah masing-masing. Sedikitnya 300 kepala keluarga terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Tinggi kisaran
bervariasi antara 20 cm sampai dengan 50 cm dan disebabkan karena luapan kali yang tidak menampung sehingga luber mengenangi perumahan warga Taman Manggu Indah. Kalau kakak per hari ini kurang lebih sekitar 380 kakak yang terdampak. Petugas BPBD masih bersiaga di lokasi banjir dengan menerjunkan 2 unit perahu karet guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Banjir, air sangat meluap, sangat deras sekali dan sangat berbahaya. Guyuran hujan deras membuat jalanan dan rumah warga di Desa Mayaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terendam banjir. Inilah kondisi banjir. Dan akses mobil tidak bisa masuk ini sampai ke lutut di orang dewasa ini. Ya, inilah kondisinya. Banjir sangat terparah. Ketinggian air di jalan raya sekitar 50 cm, sedangkan di rumah ketinggian air sekitar 20 cm. Meski digenangi banjir, warga masih terus beraktivitas dan bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat hujan deras dan luapan sungai Bendo Krosok. Kurang lebih ada 20 rumah Pak yang terendam. Terus penyebabnya ya curah hujan yang tinggi, terus ada luapan air di sungai juga menjadi salah satu penyebabnya banjir Pak. Sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini? Sudah pernah Pak, kemarin lebaran hari kedua, tapi ini yang paling parah Pak. Ini situasi terbaru banjir hari ini. Untuk tanggul sudah mengkhawatirkan ini. Tidak hanya di Kecamatan Banyakan, hujan deras di wilayah Kecamatan Grogol juga menyebabkan air sungai Bendo Mongal meluap dan menyebabkan tanggul sungai jebol. Hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Kediri terus melakukan asesmen untuk mendata dampak banjir. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Beginilah kondisi genangan banjir yang sudah berlangsung selama 4 hari di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum menggenangi permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian muka air hingga kini masih berkisar dari 100 hingga titik terdalam mencapai 150 cm. Sebagian besar warga belum menempati shelter pengungsian dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing karena lantai 1 sudah habis terendam banjir. Apa yang terkait kan? Nah, udah ada di atas, ini bertahan aja. Padahal keluar mau kemana? Nggak ada kekhawatiran Bu sejauh ini? Ya khawatir. Tapi udah gimana ya? Khawatirnya takut nambah lagi gitu. Bu, ini kalau bertahan kan Ibu kan sulitan untuk transportasi ke sini untuk pasokan makanan. Ibu udah siapin atau gitu gimana? Ya makanya sekarang keluar belum ada makanan dari api. Makanya keluar segini di rumah. Ya kan? Warga berharap segera ada bantuan dari pemerintah mengatasi banjir dan segera memberikan bantuan kepada mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 16 orang menjadi korban, 9 orang dinyatakan selamat dan 7 lainnya hilang. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan tanah longsor di sejumlah tempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Salah satunya longsor terjadi di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sabtu kemarin. Akibatnya sebanyak 16 orang menjadi korban. 9 orang diantaranya dinyatakan selamat, sementara 7 lainnya hilang. Setelah dilakukan pencarian, salah satu korban hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kemarin, tanggal 23 November, sekitar 6 sore. Nah, ini kita lihat sekarang alat berat untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan 1 orang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Identitasnya mungkin akan menyusul kita. Berarti sampai saat ini Pak, untuk korban sendiri tinggal berapa lagi nih Pak?
Dari laporan yang sampai ke kita kemarin itu ada 7 yang dinyatakan hilang, 1 sudah kita temukan. Berarti tinggal 6 lagi nih Pak? Demikian. Di lokasi kejadian tampak material longsor menutupi semua badan jalan penghubung antar desa Semangat Gunung dengan Desa Dulu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan buah-buahan menabrak 5 toko di pinggir jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga sang pengemudi mengalami microslip atau tertidur sesaat. Tembus ya, ada bakso. Insiden laka lantas terjadi di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan buah menabrak 5 toko yang berjejer di bagian depan pasar setempat. Benturan keras mengejutkan sejumlah orang yang berada di lokasi. Mereka kemudian membantu sopir truk yang terjepit bodi truk. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan FA melaju kencang. Kemudian saat hendak melewati jalan raya di depan pasar Patemon, tiba-tiba truk oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak sejumlah toko. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah toko rusak berat. Kendaraan truk yang dikemudikan saudara F berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian mengantuk, selanjutnya kendaraan truk yang dikemudikannya berjalan ke kiri dan menabrak 5 toko di selatan jalan. Sopir truk kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga pengemudi kelelahan hingga mengalami microslip. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Belasan remaja gangster yang kerap meresahkan warga kota Surabaya diamankan Polsek Pabean, Cantikan, Polres Tanjung Perak, Surabaya. Mereka diamankan saat akan menggelar tawuran antar gangster di daerah Kapasari. Inilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah ABG yang janjian tawuran di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tawuran ini digagalkan setelah polisi melakukan operasi cyber di beberapa platform media sosial. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA asal Sidoarjo dan 4 pelajar dari Surabaya. Selain itu, polisi juga mengamankan 5 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah ponsel. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten, tawuran. dipakai konten untuk video atau gimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Setelah diamankan, para remaja ini didata dan dipanggil orang tua serta guru sekolahnya. Kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara pelaku yang membawa senjata tajam akan diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polisi meringkus 3 tersangka terduga pelaku peredaran narkotika di wilayah Tanggamus, Lampung. Pelaku diketahui menjual narkoba dengan cara berkomunikasi melalui handphone. Tersangka S, 35 tahun, E, 34 tahun, dan FL, 20 tahun, tak berkutik saat Res Narkoba Polres Tanggamus menggerebek ketiganya di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan ketiga tersangka merupakan pengembangan dari kasus atas penangkapan tersangka AS, warga Pekon, Kampung Baru, Kota Agung Timur. Selain ketiga tersangka, polisi juga mengamankan barang 55 plastik klip berisi sabu, seberat 11,48 gram, uang tunai, handphone, dan alat hisap sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari wilayah Wonosobo, Tanggamus. Pelaku membeli paket besar yang kemudian dipecah menjadi paket kecil. Pelaku juga menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi pemesanan sabu. Amankan 3 orang, yang mana kami amankan dari 3 orang dari bandar langsung maupun kurirnya dapat kami amankan. Untuk BB yang kami bisa amankan adalah 55 plastik klip yang berisi atau diduga berisi narkoba
dengan berat bruto 11,48. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani, yang dituduh memukul siswanya akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Negeri Andolo pada hari ini. Jelang putusan, Guru Supriyani bersama keluarga dan rekan-rekannya menggelar doa bersama. Sayangilah Ibu Supriyani SPD, semoga mendapat Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani mengikuti doa bersama jelang sidang pembacaan vonis kasus yang menjeratnya. Doa bersama digelar di kantor kuasa hukum Supriyani dan dihadiri keluarga serta rekan-rekan Supriyani sesama guru. Mereka memberikan dukungan kepada Supriyani yang akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Negeri Andolo Senin pagi. Supriyani pun berharap bisa divonis bebas. Mungkin pada waktu ditahan itu saya sangat berat dan sedih di situ karena saya harus menjalani di lapas ya selama 1 minggu. Saya harus berpisah sama anak dan suami dan bahkan keluarga yang harus saya tinggalkan tanpa berpamitan dengan mereka. Ya. Harapan vonis besok gimana? Ya, mudah-mudahan besok bisa bebas dan tak bersalah saja harapan saya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani yakin kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. Ibu Supriyani bisa mendapatkan keadilan, ya. Putusan besok bisa memberikan keadilan Ibu Supriyani, bisa membebaskan Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani berdasarkan fakta-fakta di persidangan ya, tidak terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya. Sebelumnya, Supriyani dituduh menganiaya siswanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Siswa itu merupakan anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Peristiwa bermula saat orang tua korban melihat luka memar di paha korban. Orang tua korban menyebut anaknya dipukul menggunakan gagang sapu oleh Supriyani. Namun Supriyani berulang kali membantahnya. Kasus ini kemudian mendulang perhatian warganet. Dalam sidang tuntutan, jaksa menilai tuduhan penganiayaan yang dilakukan Supriyani tidak dapat dibuktikan dan meminta hakim membebaskan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, 2 orang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Ya, kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan ratusan warga di Goa, Sulawesi Selatan Minggu sore. Tangis haru ratusan kerabat pecah saat jenazah Imran 23 tahun yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB tiba di rumah duka di Desa Tinggi Mai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seorang keluarga korban bahkan jatuh pingsan dan harus dievakuasi. Kejadian bermula saat Imran bersama satu rekan yang merupakan warga Takalar hendak mencari motornya yang diduga disandra KKB di Puncak Jaya, Papua. Imran dan rekannya kemudian ditemukan tewas tertembak oleh KKB Kamis lalu. Yang kami dapat setelah koordinasi dengan keluarga korban dan teman-teman dari Papua bahwa kedua korban ini jadi korban dari keganasan KKB. Menurut keluarga, Imran telah merantau ke Papua selama 4 tahun dengan berprofesi sebagai tukang ojek.
Dia tukang ojek di sana ke sini. Ditembak dengan ada bukti beberapa di tubuh yang terkena porsi peluru. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah duka. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabaks Op Polres Solok Selatan, dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar. Pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan satu tingkat menjadi komisaris polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ya kan mamanya yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Ayo maaf kamu. Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibackingi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada yang baik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan. Jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Soal motif kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motif bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Kalau yang pertama kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu. Kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tersangka operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu telah tiba di gedung KPK Jakarta. Ia diamankan dalam dugaan kasus gratifikasi berupa pemungutan dana Pilkada 2024. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dengan menggunakan topi dan masker putih. Rohidin masuk ke gedung Komisi Anti Rasuah dengan didampingi polisi serta pegawai keamanan KPK. Meski tak memberikan komentar, namun saat memasuki ruangan, ia menyempatkan untuk membalas sapaan awak media. 7 tersangka lainnya masuk ke gedung KPK melalui pintu lain. Sementara, menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah. Adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu Sabtu malam. Satu di antaranya merupakan Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Selain mengamankan 8 tersangka, penyidik turut menyita uang senilai 7 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Kota Bengkulu, tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, salah satu anggota KPK terpilih, Johanis Tanak, saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR, berencana menghapus OTT di KPK. Namun belakangan diklarifikasi melalui Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, operasi tangkap tangan bisa dilakukan KPK atau masyarakat sesuai nomenklatur yang berlaku. Ya, menurut hemat saya, OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukum.
karena tidak sesuai dengan KUHP itu. Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersya terjaring OTT KPK. Kericuhan sempat terjadi saat masa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa rombongan Rohidin Mersya ke bandara. Massa pendukung gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersya sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersya ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya massa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan Rohidin Mersya dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu ya. Nanti press release atau pemberian pernyataan, keterangan dan lain sebagainya itu pasti akan disampaikan. Kapal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa tenang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta meninjau sejumlah persiapan logistik. Seluruh kesiapan logistik pada Pilkada Jakarta 2024 nantinya akan dikumpulkan di kantor kecamatan setiap wilayah. Biasanya sih kemarin di TPS. Seluruh perlengkapan logistik sudah diperiksa dan akan dibagikan di semua wilayah yang ada di Jakarta untuk mengumpulkan semua logistik di kantor kecamatan masing-masing wilayah. Nantinya pada 1 hari menjelang pemungutan suara, perlengkapan logistik akan didistribusikan ke PPS, kelurahan dan akan disiapkan ke tempat pemungutan suara. Dengan adanya peninjauan ini, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta memastikan seluruh logistik aman dan siap untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. H-3 menuju pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 nanti. Seluruh logistik pilkada di DKI Jakarta ini posisinya sudah berada di gudang masing-masing kecamatan. Nah, di tiap kecamatan ini nantinya ketika H-1 itu akan didistribusikan kepada PPS di kelurahan yang nantinya akan diturunkan ke TPS masing-masing. Sehingga nanti di H-1 logistik pemilu ini sudah ada di TPS. Memasuki masa tenang pilkada, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Jakarta pagi tadi ditertibkan petugas di sepanjang jalan protokol Jakarta Pusat. Pembersihan APK merupakan tindak lanjut dari penertiban yang digelar serentak Bawaslu bersama Pemprov DKI. Petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Menteng melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang masih bertebaran di jalan-jalan ibu kota Minggu pagi. Beragam alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk, hingga stiker yang masih menempel di dinding, pohon, serta fasilitas umum langsung dibongkar petugas. Pembersihan ini merupakan lanjutan dari penertiban yang digelar serentak pada Minggu dini hari, mengingat sudah memasuki masa tenang pilkada. Pihak Bawaslu sebelumnya juga telah memberikan teguran kepada semua tim sukses paslon agar melakukan penertiban mandiri. Namun karena tak digubris, maka penertiban pun dilakukan Bawaslu dengan melibatkan Pemprov Jakarta. APK ini dari semalam. Semalam tuh kita ada apel 2 kali di Silang Monas sama di kecamatan. Kita di Kecamatan Menteng ya. Kemudian setelah apel sekitar jam 10 malam itu kita langsung giat penurunan APK di seluruh wilayah Kelurahan Menteng karena kita ada di Kelurahan Menteng.
tentunya di jalur protokol juga di dalam-dalam. Nah, pagi ini kita meneruskan sisa-sisa dari yang telah dilakukan semalam. Semalam tuh selesai sampai setengah empat, kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini kita lanjut. Hari ini pagi jam 7 tadi kita ada kegiatan kerja bakti. Ini masih berlanjut kegiatan kerja baktinya, sebagian juga melanjutkan penurunan APK. Seperti diketahui, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari telah memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang akan berlangsung selama 3 hari hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas, menciptakan masa tenang yang tertib, aman, dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada Minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPU Kota Bekasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu, kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya, jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya ataupun kami musnahkan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Senantiasa mengingatkan jajaran ASN dan PKK Kota Bekasi ya, jangan sampai ikut politik praktis. Menurut saya tentu kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu, kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas nggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita tindak tegas, apalagi kalau itu sudah rekomendasi. Bergeser ke Jawa Timur, tepat di pukul 12 malam, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK paslon yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPU dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon. Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang pencoblosan Pilgub Jatim pada 27 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekayaan intelektual penting untuk dilindungi secara hukum demi menghindari beragam pelanggaran yang merugikan para pencipta atau pemilik kekayaan intelektual. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menggencarkan edukasi tentang kekayaan intelektual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita dapat hadir di tempat ini dalam acara media gathering. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyusun berbagai program untuk mengedukasi masyarakat. Kegiatan dilakukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta dan melindungi para pencipta atau pemilik kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini penting terlebih di era media sosial ini rentan terjadi berbagai pelanggaran hak cipta. DJKI Kementerian Hukum merangkul media untuk bisa mendekatkan topik kekayaan intelektual kepada publik. Kita mengangkat sebuah tema besar adalah Indonesia berkarya, DJKI melindungi. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan lakukan kampanye dengan menggunakan segala macam cara atau dengan segala macam media apapun yang akan kita punyai. Kita akan
minta juga kepada seluruh penyuluh hukum di Indonesia, kita akan kerjasama dengan BPHN untuk mereka terjun sebagai guru-guru kekayaan intelektual. Ya, dan nanti pada waktunya di tanggal 26 nanti, itu puncak dari peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, kita akan bikin kegiatan yang lebih menarik pastinya untuk sosialisasi ini. Kekayaan intelektual adalah hak atas hasil olah pikir manusia yang dapat dilindungi secara hukum, diantaranya berupa merek, paten, desain, industri, hak cipta, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management bekerja sama dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Komda Jawa Timur, menggelar seminar Ekonomi Outlook 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam seminar ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang berisiko rendah, yakni reksadana. Seminar Ekonomi Outlook 2025 yang digelar PT MNC Asset Management bekerja sama dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Komda 6 Jawa Timur membahas tuntas mengenai tantangan ekonomi nasional tahun 2025. Di tahun depan, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global. Berbagai tantangan ini membuat aktivitas industri dan pasar domestik tidak menentu yang ikut berpengaruh pada iklim investasi di dalam negeri. Meski dihantui ketidakpastian, ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap stabil di angka pertumbuhan 5%. Tahun 2025 kita tetap harus optimis, tapi tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang konkret ya, baik dari kepemimpinan nasional, ya, kemudian provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, itu bisa untuk menggerakkan ekonomi secara baik. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin sulit, PT MNC Asset Management yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk memberikan edukasi kepada para peserta untuk memilih investasi yang aman, terutama bagi masyarakat yang memasuki usia pensiun. Reksadana menjadi salah satu produk investasi yang minim resiko dan tergolong aman bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dana pensiunnya. Produk reksadana, di mana memang produk kami itu salah satu alternatif yang bisa menjadi alternatif untuk rekan-rekan di institusi dana pensiun ini untuk mengembangkan pengelolaan dananya. Pertumbuhan ekonomi masih pada level 5,1 sehingga kita harus menyesuaikan beberapa anggaran, beberapa portofolio investasi agar target yang disampaikan oleh dana pensiun bisa tercapai. Terselenggaranya kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat hubungan kerjasama antara ADPI Komda 6 Jawa Timur dengan MNC Asset Management. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Puluhan lapak pedagang di Pasar Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Allahu Akbar, ya Allah, kios ngulon gede banget. Pasar Gandrung Mangu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar Minggu malam. Pasar Gandrung, bakaran. Kebakaran terjadi di los ketiga yang berada di area belakang pasar. Api pertama kali muncul di lapak pedagang yang berada di tengah-tengah los. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sedikitnya 20 lapak pedagang yang menjual pakaian, bumbu dapur, dan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk padamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 40 rumah semi permanen di Kampung Bendungan Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas.
Permukiman warga di RT 05 RW 01, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Dugaan sementara api berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu unit rumah. Besarnya kobaran api membuat panik warga. Padatnya permukiman warga membuat api cepat merambat dari satu unit rumah ke puluhan bangunan lainnya. Sejumlah warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara 16 unit mobil damkar beserta 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat 40 unit rumah warga terbakar diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah Uni Emirat Arab UEA mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah di Mesir. Empat konvoi truk yang membawa berbagai jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Uni Emirat Arab menyeberang ke Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafah pada Minggu siang. Sejak 7 Oktober 2023 lalu, pemerintah Uni Emirat Arab telah mengirimkan 1.148 truk berisi bantuan kemanusiaan ke Gaza. 4 konvoi baru ini mencakup 41 truk yang membawa lebih dari 514 ton bantuan kemanusiaan yang berisi perlengkapan medis, suplemen anak-anak, pakaian, bahan tempat tinggal, dan barang-barang penting lainnya. Uni Emirat Arab meluncurkan operasi kemanusiaan Operasi Jalan Night pada 5 November 2023 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Gaza. Ajang perlombaan antar siswa menjadi wadah untuk meningkatkan mental dan kreativitas siswa. Ya, ajang tersebut juga berguna untuk melatih kemampuan siswa dalam bekerja secara kelompok. Madrasah Sanawiyah Pembangunan Jakarta menggelar ajang perlombaan dalam bidang kreativitas, seni, dan olahraga yakni Altref 2024. Dalam acara penutupan, terdapat pembagian hadiah kepada para siswa yang juara dari sejumlah lomba yang telah diselenggarakan. Para siswa juga unjuk kebolehannya dalam bernyanyi, yang membuat orang tua serta guru menikmati penampilan ini. Kegiatan Altref ini memang kegiatan yang memang digagas oleh para peserta didik kita dari Madrasah Sanawiyah Pembangunan, dan tentu kegiatannya itu saya kira semacam ajang kreativitas ya. Jadi penelusuran minat bakat, ajang kreativitas anak-anak, perlombaan dari hal yang sifatnya akademik sampai pada hal-hal yang non-akademik. Persiapan buat acara closing Altref ini cukup lama banget karena kita ada guest star dari Afi Wikilah sama warga Koplo. Ini buat persiapan closing Altref tuh sekitar semingguan, ada latihan flash mob sama ada solo vokal dari band MPJHS. Para pengisi acara juga sangat menikmati Altref 2024. Mereka senang karena seluruh peserta dan pengunjung sangat antusias. Luar biasa, teman-teman sangat positif. Ternyata pesan kita yang tentang lagu-lagu positif juga didengarkan teman-teman, dan sebagian teman-teman juga sudah hafal lagu-lagu kita. Bahagia banget, kita bahagia banget hari ini. Altref 2024 oleh Madrasah Sanawiyah Pembangunan Jakarta resmi ditutup pada 23 November 2024. Dalam acara penutupan, Madrasah Sanawiyah Pembangunan Jakarta menampilkan penyanyi tanah air Afi Wikilah. Dari Tangerang, Banten, Anggita Maura, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam mendengarkan Galuh Pandu. Kita ke informasi berikutnya. 7 orang anak terjebak di tengah sungai saat banjir bandang melanda kawasan Sungai Cidurian, Cigodak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus sangat deras.
Hujan deras terjadi di hulu Sungai Cidurian, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore. Luapan air sungai yang datang tiba-tiba ini membuat 7 bocah yang tengah asik mandi terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dibantu oleh warga karena arus yang sangat deras. Menurut warga, kejadian ini bermula saat 7 anak yang sedang asik berenang di sungai, tiba-tiba air sungai langsung meluap hingga mengakibatkan 7 anak yang sedang asik berenang itu terjebak di tengah banjir bandang. Sebenarnya hujannya tidak besar lah, cuma gerimis gitu. Cuma di daerah Sukajaya di hulu Kali Cidurian ini mungkin hujannya besar gitu ya. Karena memang luapan Kali Cidurian dan Ciasan ini yang datang ke Sukamaju ini meluap gitu ya. Dan kebetulan memang pas anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya. 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya. Dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Ke-7 bocah berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diimbau bagi warga yang berada di dekat sungai agar selalu waspada jika bermain di sungai saat cuaca hujan. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, tingginya curah hujan mengakibatkan 5 desa dan pondok pesantren di Ponorogo. Tim BPBD Kota Ponorogo bersama relawan mengevakuasi sejumlah warga Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, yang rumahnya terdampak banjir akibat luapan air sungai. Selain permukiman, banjir juga menggenangi area pondok pesantren Darul Huda Mayak. Tercatat puluhan rumah warga di 5 desa tergenang banjir, di antaranya Desa Singosaren, Ronowijayan, Kadipaten Kepatihan Wetan, dan Tonatan. Antisipasi banjir yang semakin meluas, petugas dan relawan berjaga di lokasi banjir. Tingginya curah hujan membuat banjir melanda sejumlah daerah. Di Tangerang Selatan, Banten, ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul jebol hingga setinggi 50 cm. Sementara di Kediri, Jawa Timur, 2 kecamatan terendam banjir akibat luapan sungai. Curah hujan tinggi membuat tanggul Kali Ciputat jebol dan membanjiri ratusan rumah warga di perumahan Taman Manggu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Sebagian warga mengungsi di musola dan sebagian bertahan di rumah masing-masing. Sedikitnya 300 kepala keluarga terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Tinggi kisaran bervariasi antara 20 cm sampai dengan 50 cm. Dan disebabkan karena luapan kali yang tidak menampung sehingga luber mengenangi rumah warga Taman Manggu Indah. Kalau kakak per hari ini kurang lebih sekitar 380 kakak yang terdampak. Petugas BPBD masih bersiaga di lokasi banjir dengan menerjunkan 2 unit perahu karet guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jadi banjir, air sangat meluap, sangat deras sekali dan sangat berbahaya. Guyuran hujan deras membuat jalanan dan rumah warga di Desa Mayaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terendam banjir. Inilah kondisi banjir. Dan akses mobil tidak bisa masuk ini sampai ke lutut di orang dewasa ini. Ya, inilah kondisinya. Banjir sangat terparah. Ketinggian air di jalan raya sekitar 50 cm, sedangkan di rumah ketinggian air sekitar 20 cm. Meski digenangi banjir, warga masih terus beraktivitas dan bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat hujan deras dan luapan sungai Bendok Rosok. Kurang lebih ada 20 rumah Pak yang terendam. Terus penyebabnya ya curah hujan yang tinggi, terus ada luapan air di sungai, juga menjadi salah satu penyebabnya banjir Pak. Sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini? Sudah pernah Pak, kemarin lebaran hari kedua, tapi ini yang paling parah Pak. Ini situasi terbaru banjir hari ini. Untuk tanggul sudah mengkhawatirkan ini.
Tidak hanya di Kecamatan Banyakan, hujan deras di wilayah Kecamatan Grogol juga menyebabkan air sungai Bendo Mongal meluap dan menyebabkan tanggul sungai jebol. Hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Kediri terus melakukan asesmen untuk mendata dampak banjir. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan ratusan warga di Goa, Sulawesi Selatan Minggu sore. Tangis haru ratusan kerabat pecah saat jenazah Imran 23 tahun yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB tiba di rumah duka di Desa Tinggi Mai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seorang keluarga korban bahkan jatuh pingsan dan harus dievakuasi. Kejadian bermula saat Imran bersama satu rekan yang merupakan warga Takalar hendak mencari motornya yang diduga disandra KKB di Puncak Jaya, Papua. Imran dan rekannya kemudian ditemukan tewas tertembak oleh KKB Kamis lalu. Yang kami dapat setelah koordinasi dengan keluarga korban dan teman-teman dari Papua bahwa kedua korban ini jadi korban dari keganasan KKB. Menurut keluarga, Imran telah merantau ke Papua selama 4 tahun dengan berprofesi sebagai tukang ojek. Dia tukang ojek di sana ke sini. Ditembak dengan ada bukti beberapa di tubuh yang terkena porti peluru. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah duka. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabaks Ops Polres Solok Selatan, dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar. Pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan 1 tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ya kan mamanya yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Ayo maaf kamu. Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan.
Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang di-backingi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tersangka operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu telah tiba di gedung KPK Jakarta. Ia diamankan dalam dugaan kasus gratifikasi berupa pemungutan dana Pilkada 2024. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dengan menggunakan topi dan masker putih. Rohidin masuk ke gedung Komisi Anti Rasuah dengan didampingi polisi serta pegawai keamanan KPK. Meski tak memberikan komentar, namun saat memasuki ruangan, ia menyempatkan untuk membalas sapaan awak media. 7 tersangka lainnya masuk ke gedung KPK melalui pintu lain. Sementara, menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah. Adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu Sabtu malam. Satu di antaranya merupakan Gubernur Bengkulu yang juga calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Selain mengamankan 8 tersangka, penyidik turut menyita uang senilai 7 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Kota Bengkulu, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca pandemi COVID-19, industri fashion dan make-up mulai bangkit. Untuk itu, perlu ada kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas di bidang fashion dan juga make-up. Ajang UC 1000 Fashion Design dan Makeup Contest kembali hadir di Jakarta. Setelah sempat terhenti karena pandemi, tahun ini acara berhasil menggait 12 sekolah fashion dan 5 sekolah makeup untuk berpartisipasi. Pada kesempatan ini kita ada 5 busana yang udah dibikin oleh 5 siswa kami dan di sini kita mengikuti tema yang diberikan oleh panitia. Kebetulan untuk tahun ini kita mendapatkan tema Jawa Barat. Selain menampilkan karya busana bertema budaya lokal, event ini juga menjadi kesempatan besar bagi para peserta untuk mendapatkan pengalaman internasional. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi, namun juga langkah untuk membangkitkan kembali semangat industri fashion dan makeup Indonesia pasca pandemi. Seharusnya kami melakukannya berturut-turut, jadi 5 tahun yang terakhir berturut-turut, tetapi terputus pandemi, jadi baru bisa melanjutkan saat ini. Jadi memang ini tiap tahun kami dedikasikan event ini untuk kemajuan dunia fashion dan beauty di Indonesia. Dengan semakin banyaknya talenta muda yang berpartisipasi, diharapkan acara seperti ini dapat terus menjadi wadah bagi kebangkitan industri fashion dan makeup di Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ajang Maraton Bertaraf Internasional digelar di Gianyar, Bali dan diikuti oleh 5.700 peserta dari 23 negara.
Peserta Oppo Run 2024 mulai berdatangan memadati lapangan Bali United Training Center yang berada di kawasan Pantai Purnama Sukawati, Gianyar, Bali. Ajang lari maraton yang digelar Oppo ini diikuti sebanyak 5.700 peserta baik nasional maupun internasional. Tercatat sebanyak 23 negara turut berpartisipasi dalam ajang berskala internasional. Oppo Run 2024 meliputi kategori 5K, 10K, dan Half Marathon 21K dengan menyediakan total hadiah senilai Rp580 juta. Oppo Run 2024 menggabungkan kegiatan olahraga, hiburan, dan teknologi. Digelar serangkaian peluncuran produk baru Oppo Find X8 series. Antusiasmenya sangat luar biasa. Kita punya 5.700-an peserta yang paid, berbayar, dan juga subscribe on their own, dari lokal ke international participant juga. Kita mempunyai 23 negara yang hadir, join us for this marathon. Ya, kita mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini juga dengan Oppo Run karena mendorong sport tourism, mempromosikan budaya Bali juga, terus mempromosikan budaya Bali juga, pariwisata Bali, dan juga mendukung lebih banyak lagi wisatawan asing maupun lokal ikut berpartisipasi. Very well organized, nothing to complain about, really. Yeah, perfect. And then how's the ambience, around in Bali, a holiday here? It's really nice, people cheering along the roads. Some people dressed traditionally and stuff great, really nice. Para peserta juga nampak menggunakan kamera Oppo Find X8 series untuk mengabadikan momen seperti AI teleskop zoom yang mampu melakukan fotografi jarak jauh dengan hasil yang detail luar biasa. Fitur Lightning Snap juga menjadi salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh peserta untuk menangkap momen cepat dalam hasil yang sangat jelas. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Puluhan UMKM di Kota Balikpapan meriahkan gelaran bazar dan hiburan bagi warga kota jelang penghujung tahun. Acara Simfoni Merah Putih sebagai ajang untuk mengangkat kekayaan budaya sekaligus menyatukan masyarakat. Ya, gitu ya. Oke. Siapa kita hari ini? Kita dengan ini. Ribuan pengunjung memadati bazar UMKM di kawasan wisata Pantai Kilang Mandiri Balikpapan untuk menikmati jajanan khas Kalimantan Timur. Hadirnya 60 UMKM ini merupakan bagian dari gelaran pesta rakyat gelaran salah satu BUMN. Tak hanya sajian kuliner, sejumlah UMKM lokal juga menjajakan berbagai kerajinan tangan, mulai dari tas hingga aksesoris, gelang, dan kalung. Selain bazar UMKM, event ini juga menyuguhkan sejumlah hiburan. Oke, jadi Pertamina Simfoni Merah Putih ini tujuannya untuk mengangkat Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN juga, beserta Samarinda juga. Lalu kita juga di sini disupport juga beberapa UMKM juga. Kurang lebih di sini ada kurang lebih 60 UMKM yang mana semua dari Pemprov juga support, dari Pemkot juga support, dan juga dari Pertamina juga support untuk UMKM sendiri gitu. Berdampak baik sekali, karena ini kan perputaran ekonomi juga kan. Harapannya semakin sering ada kegiatan kayak gini supaya lebih ramai lagi Balikpapan. Ini juga bisa ngundang dari warga dari